Anda kembali di Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, petugas masih memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Berdasarkan pemantauan hari kelima pasca longsor, sejumlah retakan baru masih terjadi. Hari kelima pasca longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majerang, Cilacap, Jawa Tengah sudah ditemukan 16 jenazah pada proses evakuasi. Selain evakuasi jenazah, petugas pun memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor atau detik-detik dari mana awal longsor terjadi. Perjalanan yang ditempuh petugas menuju lokasi titik mahkota longsor cukup jauh dan harus ditempuh sebagian dengan jalan kaki. Saat pemantauan, petugas menemukan adanya retakan baru di mahkota longsor. Untuk longsor, ini ada tepi-tepi longsoran, ini ada longsoran setiap hari pasti ada longsoran. Namun ada retakan-retakan kiri dan sebelah kiri dan sebelah kanan ada retakan. Tetap kami pantau sebagai safety officer. Belum ada peringatan yang lebih berbahaya lagi Pak untuk pergerakan tanah? Alhamdulillah sejauh ini selama ini belum ada Pak. Oke, artinya masyarakat pengungsi dihimbau seperti apa Pak kalau kondisi begini? Untuk himbauan ke masyarakat untuk sebelah kiri sebelah kanan tetap dianjurkan diarahkan ke tempat pengungsian lebih aman. Sementara petugas mencatat masih ada 7 warga yang belum bisa dievakuasi karena sulitnya medan. Penambahan alat berat di hari kelima untuk proses evakuasi diharapkan bisa memenuhi target agar seluruh warga yang tertimbun bisa terevakuasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan mengetahui seperti apa proses pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah siang ini dan juga seperti apa kondisi para pengungsi. Sudah terhubung dengan rekan Hendri Aprila melaporkan langsung dari pos pengungsian di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat siang Hendri, apakah benar Anda berada di pos pengungsian atau berada di titik tempat pencarian pada siang ini? Ya baik, untuk saat ini Ayah dan juga pemirsa, kami berada di titik lokasi, tepatnya di Desa Cibenying. Ini di Dusun Tarukahan, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di mana dalam proses evakuasi ini sudah masuk hari ke-6, yang juga tim SAR gabungan telah melakukan proses evakuasi yang dimulai sejak pagi hari dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan nantinya diakhiri pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Waktu tersebut ini tentatif melihat cuaca yang terjadi di lokasi, yang kemudian ini pun kami memantau sejak tadi pagi ini terus dilakukan proses evakuasi di sejumlah titik. Bersama dengan juru kamera kami akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini di mana di titik kami melaporkan saat ini merupakan di Dusun Tarukahan. Kalau memang informasi yang kami dapatkan sekiranya ada 5 sektor yang dilakukan dalam proses evakuasi. Satu di antaranya adalah sektor A dan juga sektor B, di mana dalam sektor A ini memiliki 3 sektor. Sektor A1, sektor A2 dan juga sektor A3. Yang sudah diselesaikan adalah sektor A2 dan juga sektor A3. Tandanya di sektor A1 informasi yang kami dapatkan sekiranya ada 1 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Kemudian di sektor B2 dan juga B1 ini masih ada 3, dan juga di sektor maksud kami sektor B1 ada 3 dan juga sektor B2 ada 3. Tandanya ada 7 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Dalam proses pencarian ini menggunakan sejumlah alat berat. Satu di antaranya menggunakan 23 eskavator ataupun alat berat. Kemudian dalam proses pencarian korban menggunakan anjing pelacak untuk mempermudah proses evakuasi korban. Adapun juga tidak hanya itu, Ayah dan juga pemirsa, sejumlah kendala yang dialami oleh tim SAR gabungan seperti halnya untuk cuaca yang juga berubah. Satu minggu belakangan ini juga sering terjadi hujan di kawasan Cilacap. Kemudian tidak hanya itu, dalam kontur tanah yang terjadi di lokasi ini juga bergerak sehingga ini yang juga mempersulit sejumlah tim SAR gabungan dalam melakukan proses evakuasi. Dan berkaitan dengan informasi lain yang disampaikan oleh pihak BNPB, ini para korban yang dinyatakan selamat ataupun sejumlah warga dengan radius terdekat sudah disediakan lahan kosong untuk membangun hunian sementara dan juga hunian tetap. Namun untuk hunian sementara ini akan segera dipercepat agar sejumlah warga yang tercatat ada 296 KK yang sudah ataupun yang nantinya akan ditempatkan di hunian tetap, dan kemudian ini juga bekerja sama dengan pemerintah daerah yakni Bupati dari Kabupaten Cilacap. Dan tentunya Ayah dan juga pemirsa, tidak hanya itu, untuk saat ini pun kami melihat belum ada korban yang ditemukan sejak pagi hari tadi proses evakuasi dimulai. Namun
Namun sepertinya kami memantau ini di titik kami melaporkan saat ini, yang di Dusun Tarukahan, kami mencium aroma yang tidak sedap sehingga ini juga terus dilakukan penggalian. Karena kalau untuk saat ini aja di hari ke-6 proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, ini sudah masuk ke dataran ataupun ke dasar dari pemukiman di Dusun Tarukahan. Tandanya ini terus dilakukan penggalian agar penemuan dari jenazah ini juga dapat diselesaikan. Dan juga Ayah dan juga pemirsa, kami coba bergeser ke sedikitnya ke Dusun Cibuyut yang terlihat dari seberang kami saat ini. Ini sektor A1 masih ada 1 jenazah yang masih dalam proses pencarian. Harapannya tentu di hari ini sejumlah korban yang tercatat ada 7 korban lagi yang masih dalam proses pencarian dapat ditemukan dan dapat diselesaikan di hari ini, karena untuk proses evakuasi dari tim SAR gabungan menyatakan ataupun menyampaikan proses evakuasi ini akan dilakukan selama 7 hari. Dan tentu Ayah dan juga pemirsa, untuk saat ini pun kami memantau proses pergerakan dari sejumlah tim SAR gabungan masih terus melakukan proses penggalian, bahkan juga penyisiran dari sejumlah titik. Yang tercatat ini ada 3 sektor lagi yang masih dalam proses pencarian, yakni sektor A1, kemudian juga sektor B1 dan juga sektor B2. Kita doakan bersama-sama agar proses pencarian ini akan dapat diselesaikan, dan tentunya dari pihak BNPB pun juga telah melakukan modifikasi cuaca agar proses pencarian ini dapat berjalan dengan lancar. Curah hujan yang tentunya terus turun sejak 1 minggu belakangan ini. Sementara Ayah, saya kembalikan ke Anda. Henry, informasi terakhir yang kami dapatkan sempat terjadi retakan baru pada tanah yang berada di sana. Apakah benar dan ini posisinya dan atau lokasinya di mana, Hen? Ya, baik Ayah dan juga pemirsa, tentu retakan yang terjadi di salah satu titik ini kami memantau sekiranya di Dusun Cibuyut yang jaraknya cukup jauh dari kami. Namun untuk di Dusun Tarukahan ini memang jaraknya juga jauh sekali dengan Dusun Tarukahan. Maksud kami di Dusun Tarukahan menuju ke Dusun Cibuyut ini memang cukup jauh. Yang kemudian Ayah, memang retakan ini disampaikan informasi yang kami terima kemarin sempat dipantau oleh Gubernur Jawa Tengah. Ini berkaitan dengan retakan ini memang sempat terjadi kembali, tandanya juga ini sudah dilakukan antisipasi yang juga dilakukan salah satunya adalah bersama dengan BNPB ini untuk membangun dan juga menyediakan lahan dengan pembangunan hunian sementara dan juga hunian tetap. Ayah, tentunya kami pun juga terus memantau bagaimana proses evakuasi yang dilakukan di lokasi, terutama untuk saat ini pun juga kami memantau ini proses evakuasi semakin mendetail kepada dasar-dasar dari dataran rendah maksud kami, ataupun di dasar-dasar daripada lokasi di Dusun Tarukahan ini. Karena ini di titik kami melaporkan saat ini Ayah cukup tercium sekali aroma tidak sedap. Harapannya tentu ditemukan kembali sejumlah korban yang masih tertimbun di Dusun Tarukahan maupun di Dusun Cibuyut yang berada di Desa Cibenying, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ayah. Baik. Henry, terima kasih atas laporan Anda siang hari ini bersama dengan juru kamera JB Jasin langsung dari Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Sebuah truk tronton box melintang di badan jalan usai menabrak sejumlah kendaraan di turunan eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin sore. 3 minibus dan 1 unit mobil pickup mengalami kerusakan parah usai tertabrak. Kecelakaan bermula saat sejumlah pengendara berhenti di depan lampu merah tepat di turunan eksit tol Bawen. Dari arah belakang, sebuah truk tronton box melaju kencang dan menghantam minibus serta sebuah pickup di depannya. Benturan keras membuat kedua mobil terdorong dan ringsek. Di jalur berlawanan, 2 mobil turut menjadi korban saat truk yang menabrak menyeberangi medan jalan dan menghantam keduanya. Sejumlah korban mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit Atin Bawen. Dari pemeriksaan awal polisi, truk diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman. Belum ngerem. Mau ngerem? Belum. Oh, dari mana mau kemana, Pak? Dari Semarang mau ke Wonogiri, Wonosari. Belumnya pas mana, Pak? Ini di sini dekat. Dari sana nggak apa-apa. Tiba-tiba saja di sini kan lampu merah. Mau direm lagi malah nggak. Mobil pada berhenti di depan. Kendaraan. Banyak, Pak. Kalau ke depan malah banyak korban. Kalau ke depan. Buang ke sini, buang ke kanan. Berarti waktu itu kan. Sempat lumpuh selama 1 jam, arus lalu lintas di lokasi akhirnya berangsur normal setelah petugas kepolisian berhasil mengevakuasi kelima kendaraan tersebut. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nurisa Lulu, A News melaporkan.
Pemirsa, kita awali berita pertama dari Tasikmalaya. Atap gazebo Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk dan menimpa belasan mahasiswa yang tengah berlatih teater. Detik-detik gazebo ambruk terekam CCTV. Tak ada hujan, tak ada angin. Sebuah atap gazebo di depan gedung Pasca Sarjana Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jawa Barat tiba-tiba ambruk pada Minggu siang. Belasan mahasiswa yang tengah berlatih teater di bawah gazebo tertimpa reruntuhan atap. Puluhan mahasiswa berlarian menolong teman-temannya. Akibat peristiwa ini, 18 mahasiswa mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian dan meminta keterangan saksi, termasuk pihak universitas. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joryono, iNews melaporkan.